warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Bapak semuanya? Bu Depi, kabarnya gimana Depi? Sehat, Pak. Oh, udah sarapan belum nih? Belum, Pak. Baik, jadi Bapak harapkan kepada anak-anak semuanya, bukan hanya terhadap Devi saja, kita sebelum melakukan pembelajaran diwajibkan untuk sarapan dulu. Mungkin pada saat ini anak-anak, pada masa pandemi ini kita harus menjaga namanya protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini kita mulai dari cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Nah, itu pesan Bapak terhadap anak-anak. Ya, jadi tetap jaga protokol kesehatan demi kesehatan kita bersama. Tolong pimpin doa untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan, Arbijan. Siap, Pak. Semuanya. Siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Setelah berdoa, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu syukur. Leni, tolong bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, Pak. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui tayangan video, peserta didik dapat menganalisis operasi penjumlahan bilangan bulat negatif dengan tepat. 2. Melalui simulasi pada media pembelajaran PET, peserta didik dapat mempraktikkan penjumlahan bilangan bulat negatif dengan benar. Untuk selanjutnya, Bapak ingin mengabsen nih. Rasa kita ini hadir semua ya, jadi Bapak mengucapkan terima kasih atas kehadiran anak-anak Bapak semuanya pada pagi hari ini. Sekedar informasi, Bapak ingin menyampaikan materi pada hari ini yaitu tentang operasi hitung bilangan. Ya, mungkin pada saat sebelumnya kita sudah mengenal yang namanya bilangan-bilangan, ya, sudah mengenal yang namanya bilangan. Tapi pada pagi hari ini kita masuk kepada materi operasi hitung bilangan, khusus penjumlahan bilangan bulat negatif. Oke, sebelum masuk kepada materi, Bapak ingin meminta tolong atau minta bantuan terhadap satu siswa untuk membacakan soal tentang materi kita pada pagi hari ini. Bapak minta tolong kepada Juwita. Juwita, tolong bantu Bapak membacakan soalnya. Oke, Pak. Ada seorang penyelam yang sedang menyelam pada kedalaman 20 meter. Kemudian penyelam tersebut naik 6 meter. Pada kedalaman berapa meter posisi penyelam sekarang? Oke, ini adalah soal stimulus tentang materi pembelajaran pada hari ini. Siapa yang bisa menjawab? Pada posisi penyelam berapa meter dia sekarang? Ayo, tunjuk tangan anak-anak Bapak. Devianti ya, Devianti nih. Ini siswa berprestasi nih. Coba, Devianti, berapa posisi penyelam sekarang? Posisi penyelam di bawah kedalaman, Pak, di 20 meter, berarti dia di posisi negatif 20 ya, Pak? Negatif 20, betul. Tetapi hasilnya berapa? Kalau dia menyelam naik lagi. Berarti negatif 20 naik ditambah. Negatif 20 ditambah 6. Berarti hasilnya negatif 14 ya, Pak? Mantap sekali, pintar sekali Devi. Tepuk tangan untuk Devi. Tepuk tangan. Selanjutnya yaitu tentang operasi hitung. Di sini Bapak mengambil dari beberapa literasi. Dalam operasi hitung bilangan bulat itu ada beberapa aturan yang perlu kita perhatikan. Mungkin Bapak ambil sumber dari Bijus. Kalau dalam bahasa Jawanya Baijus. Bahasa Jawanya ini. Mungkin kalau Bapak salah, Bapak minta maaf karena Bapak bukan orang yang paham tentang bahasa. Jadi operasi hitung pada bilangan bulat diantaranya penjumlahan. Jadi mungkin secara gambaran
operasi itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Namun pada hari ini Bapak ingin menjelaskan tentang penjumlahannya, ya. Jadi untuk penjumlahan ini ada dua aturan. Di mana aturan pertama, Bapak minta bantu siapa lagi nih membacakan. Jadi kita sama-sama belajar ini ya. Bukan Bapak Priska, tolong bantu Bapak Priska membacakan aturan pertama dalam penjumlahan. Ya Pak, siapa? Ya. Aturan 1 dalam penjumlahan. Penjumlahan bilangan bulat dengan tanda atau jenis yang sama, maka hasilnya sama seperti jenis bilangan yang ditambahkan. Jika bilangan cacah ditambah bilangan cacah, maka hasilnya juga bilangan cacah. Sedangkan bilangan negatif ditambah negatif, hasilnya akan bilangan negatif. Sudah, Oke. Pak? Terima kasih Priska, sangat bagus, suaranya sangat jelas Bapak terdengarnya ya. Ya, jadi sebenarnya secara konsep apabila dia jenisnya sama, nah ini jenisnya sama, maka hasilnya itu akan sama. Ya, Bapak ulangi kembali, apabila kalian menemukan soal jenisnya sama dijumlahkan dengan yang sama, itu hasilnya akan sama. 2 sama dengan 4, atau positif 2 ditambah positif 2 sama dengan 4, positif 4 ya. Oke, kita lanjut kepada aturan kedua ini. Aturan kedua ya. Jadi sedangkan untuk penjumlahan dengan dua jenis yang berbeda, hasilnya merupakan hasil pengurangan dan jenisnya ditentukan dengan jenis bilangan yang paling besar. Nah, ini agak berbeda ini dari yang Bapak sudah berikan contoh tadi. Mungkin yang untuk contoh pertama mudah, sekarang agak sulit ini. Yo, aturan kedua, siapa yang bisa membaca? Bapak minta tolong Leni. Nah, ini aturan kedua ini. Baik, Pak. Iya, ya. Aturan lanjut, kedua dalam penjumlahan. Jika bilangan yang lebih besar adalah negatif, maka hasil pengurangannya akan negatif. Sebaliknya, jika bilangan yang besar adalah bilangan cacah, maka hasil penjumlahannya adalah bilangan cacah. Sudah, Pak? Oke, terima kasih Leni. Jadi di aturan ini, jika bilangan yang lebih besar adalah negatif, maka hasil pengurangannya adalah negatif. Sebaliknya, jika bilangan yang besar adalah bilangan cacah, maka hasil pengurangannya adalah bilangan cacah. Ini Bapak berikan contoh 2 di sini ya. Di sini ada negatif 6 ditambah 4. Itu sama dengan negatif 2. Kenapa? Mungkin ini agak sulit ya. Bapak jelaskan sedikit. Jadi mungkin di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa gunakan. Kalau negatif ini bisa kita gunakan, kita anggapkan dengan hutang. Ya, nah, ini kita kembali ke ilmu ekonomi ini. Ya, hutang. Misalnya Bapak punya hutang kepada Juwita 6. Lalu tambah, artinya bayar. Bapak bayar 4. Berarti hutang Bapak masih bersisa negatif 2 atau sisa 2. Nah, ini dia penjelasannya. Jadi kalau memang anak-anak Bapak kesulitan dalam memahami konsep, bisa kita gunakan trik atau metode dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu dia. Jadi selain itu, misalnya juga 10 ditambah negatif 5. Jadi kalau Bapak Bapak aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, misalnya Bapak punya uang 10, lalu Bapak bayar hutang. Ini artinya bayar hutang 5. Berarti kalau Bapak punya uang 10, bayar hutang 5, berarti secara hasilnya pasti 5, karena uang Bapak lebih banyak daripada uang yang harus dibayarkan. Nah, itu sedikit ya penjelasan. Jadi mungkin aturan ini bisa kita gunakan kalau anak-anak lebih mudahnya bisa menggunakan uang atau hutang, bayar dan segala macam.
Di sini juga ada Bapak berikan contoh penjumlahan menggunakan benda-benda konkret atau media konkret seperti kelereng atau kerikil. Di sini sudah dijelaskan kalau kelereng itu kita anggapkan, kita gambarkan dengan gambar yang warna biru, lalu kerikil itu kita bedakan dengan yang berwarna merah. Namun secara hasil nantinya akan sama, ya. Itu sedikit bisa menggunakan media kelereng atau kerikil, ya. Kita anak-anak Bapak harus bisa membatasi diri dengan teknologi sehingga terjadi dampak positif terhadap penggunaan teknologi. Nah, ini sedikit Bapak memberikan cara atau trik, ya. Trik daripada penggunaan teknologi yang menghasilkan dampak positif. Jadi di sini kalian anak-anak Bapak bisa menggunakan namanya aplikasi PET. Ya, mungkin di sini langkah-langkahnya sudah jelas, ya. Di sini buka aplikasi PET, pilih di link, pilihlah gambar sesuai dengan yang kalian kuasai, buka menu simulasi dan pilih maths atau matematika. Di sini Bapak juga udah menyampaikan gambar, ya, ada semuanya lengkap di sini. Jadi ada simulasi, ada matematika, kita pilih matematika. Lalu ada juga pilih menu line. Nah, di sini menu line, ya, menu line operation. Lalu klik mulai play. Nah, di sini nanti akan keluar menu selanjutnya yaitu generik. Nah, kita harus memilih generik, ya, memilih generik untuk melakukan operasi hitung penjumlahan bilangan bulat negatif. Nah, jadi untuk sedikit, ya, ini Bapak sedikit akan coba. Di sini sudah ada aplikasinya. Anak-anak Bapak nampak semuanya? Nampak? Kelihatan, Pak. Oke, mantap. Jadi kita bisa aplikasikan. Bapak minta tolong satu, sebutkan saja nilainya berapa. Nanti kita coba menggunakan alat aplikasi ini. Bapak minta tolong Dewi. Angkanya berapa Dewi maunya? Angka 5, Pak. Oh, 5. Kita geser 5 ya. 5 ditambah atau ditambah? Berapa Dewi? 5 ditambah negatif 3. Tambah negatif 3. Kita turunkan negatif 3 ya. Sudah ya, 5 ditambah negatif 3. Kita lihat hasilnya. Ah, ini benar nih. Hasilnya adalah 2. Benar. Benar atau salah? Benar atau salah Dewi? Betul. Oke. Positif 2. Iya, benar sekali. Jadi ini adalah aplikasi yang mudah anak-anak Bapak bisa gunakan untuk mengerjakan LKPD nantinya. Jadi nanti setelah ini Bapak akan memberikan LKPD melalui grup WhatsApp. Lalu anak-anak Bapak bisa mengerjakannya melalui menggunakan aplikasi PET ini. Terima kasih, hasilnya sudah masuk ke Bapak. Setelah Bapak menilai, ini ada beberapa anak yang sudah menggunakan aplikasi PET dan hasilnya itu sangat memuaskan. Jadi tujuan kita di sini adalah menentukan hasil. Namun ada beberapa anak yang masih salah. Mungkin kalau yang masih belum memahami konsep penggunaan yang tadi, itu bisa menggunakan model kelereng atau benda-benda konkret yang lain. Nah, itu tadi. Jadi untuk mengakhiri kegiatan ini, Bapak memberikan motivasi terhadap anak, supaya anak-anak Bapak terus belajar. Karena belajar itu ada pepatah mengatakan, belajarlah sepanjang hayat. Artinya, belajarlah tanpa batas waktu dan usia. Ya, itu dia. Jadi tetap terus belajar sehingga anak-anak Bapak kedepannya bisa meneruskan cita-cita perjuangan negara kesatuan Republik Indonesia kita. Yaitu selanjutnya Bapak ambil kesimpulan pembelajaran matematika memang itu ilmu pasti bagi kita. Jadi dapat kita selesaikan dengan berbagai macam cara. Ya, apalagi anak-anak Bapak paham dengan namanya teknologi. Oleh sebab itu Bapak mengharapkan apapun caranya, apapun metodenya, apapun langkah-langkahnya, tetap mengerjakan matematika dan hasilnya yang penting. Nah, itu pesan Bapak untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Bapak menginformasikan untuk pertemuan selanjutnya adalah kita akan mempelajari yang pengurangan lagi, pengurangan bilangan bulat negatif. Penutup, pimpin doa. Ya, pimpin doanya. Pada Amijan, silakan. Baik Pak, siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Arwijan. Setelah
Mungkin di akhir pembelajaran hari ini Bapak mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat